Jadi yang wujud itu aku. Kalau aku ini yang wujud, maka dirimu itu itulah bukti. Dirimu itu itulah tajalli kenyataan akan diri aku. Aku ini yang dirimu itulah sebenarnya nyatanya aku. Nah, pandangan itu yang mesti diputus dalam pandangan hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Nah, nih jalannya Bapak Ibu. Yang pertama, suhudul wahdah bil kasrah. Yang kedua, suhudul kasrah bil wahdah. Dan yang ketiga, suhudul wahdah bil wahdah. Yang pertama Bapak Ibu, suhudul wahdah fil kasrah. Itu artinya pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang banyak? Siapa yang satu, siapa yang banyak? Nah, lihat. Yang satu ini itu adalah Allah. Sedangkan yang banyak ini adalah alam. Pandang yang satu tampak yang banyak, itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud, ya. Allah itulah yang wujud, wujudnya itu betul-betul nyata pada sekalian alam ini. Allah itulah yang tunggal, Allah itulah yang esa. Tunggal dan esanya Allah itu betul-betul nyata pada segala yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Kesimpulannya, Allah itulah yang wujud nyata, terang, dan jelas pada segala sesuatu. Ini pandangannya. Kenapa Allah itu wujud yang nyata, yang terang, yang jelas pada segala sesuatu? Karena dialah yang ada semata-mata. Dia cuma yang ada Bapak Ibu. Makanya sebelum adanya alam, sebelum adanya segala sesuatu, lebih dalam kita lagi masuk, sebelum adanya sorga, neraka, aras, kursi, dan mahfuz itu, siapa yang ada sebelum adanya yang ada ini? Siapa Bapak Ibu? Allah yang maha ada. Jadi yang maha ada, yang bernama Allah itu yang lebih dahulu ada, sebelum adanya segala sesuatu ini. Kalau dia cuma yang ada, dan dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala sesuatu ini, maka segala sesuatu yang ada ini, inilah cermin, inilah tajalli untuk memandang akan kewujudan dirinya. Itu hati itu memandangnya. Yang dikatakan suhudul wahdah bil kasrah. Pandang Allah pada segala yang banyak. Bahwa Allah itulah yang wujud meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah yang wujud pada segala sesuatu, ya,
Maka adakah segala sesuatu itu selain Allah? Tidak ada. Tidak ada sesuatu itu selain Allah. Kenapa tidak ada sesuatu itu selain Allah, Bapak Ibu? Karena cuma Dia yang ada. Kalau Dia cuma yang ada, itulah maknanya Allah katakan kepada kita ini, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ini dia itu. Ya. Dia itu, dirinya itu tidak serupa dengan sesuatu. Bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu, pada segala sesuatu itu tidak pernah ada. Jadi maksudnya, jangan kamu sandingkan aku dengan sesuatu, sesuatu itu tak pernah ada. Kenapa sesuatu itu tak pernah ada? Karena yang ada itu hanya aku semata-mata. Kalau ada sesuatu dalam pandanganmu, maka pandanglah segala sesuatu dalam pandanganmu itu nyatanya akan diriku juga. Dalam bentuk rupa yang berbeda-beda. Ini yang dikatakan bahwa sekalian yang wujud ini, sekalian alam ini, dalam bahasa tauhidnya tajalli min tajaliyatillah. Itulah kenyataan daripada rupaku. Itulah kenyataan daripada wajahku. Itulah kezohiran diriku. Itikot dalam, jazamkan dalam ini. Hanya Dia yang ada semata-mata. Itu yang pertama, Pak Ibu. Yang kedua, suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak tadi apa? Alam. Yang satu siapa? Allah. Pandang yang banyak pada yang satu, itu maksudnya bahwa segalian alam ini, segala sesuatu ini, segala yang ada ini, segala yang wujud ini, inilah kenyataan daripada diri Allah. Inilah kenyataan daripada wujud zat itu. Jadi apakah namanya sesuatu? Apakah namanya makhluk? Apakah namanya alam? Itu kan sebutan secara syariat. Ya. Sebutan secara syariatnya bisa sesuatu, bisa alam, bisa makhluk. Tapi dalam pandangan hakikatnya, sekalian alam, segala sesuatu, itu nyatanya tajalli daripada dirinya Allah itu. Kalaulah segala sesuatu itu adalah kenyataan tajalli daripada diri Allah, maka disitulah hubungan, ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Di mana letak pahamnya itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan? Ini jauh, tapi tak berantara dia. Dia dekat, tidak pula bersentuhan. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan itu maksudnya hanya diri Allah semata-mata yang ada. Kalau diri Allah cuma semata-mata yang ada, maka disitulah dirinya Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dia tidak dimakan masa. Dia sendiri. Kalau dia sendiri tentu dia tidak berjarak. Kalau dia sendiri tentu dia tidak bersentuhan. Dia tunggal cuma. Dia cuma yang ada. Hanya Allah semata-mata yang ada. Di situ letaknya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena dirinya cuma yang ada. Tentu dia tidak berjarak dia. Karena dia tunggal. Dia ahad.
Maka pandanglah segala yang ada ini, pandanglah segala yang wujud ini, pandanglah segala sesuatu ini, itulah nyatanya aku. Pandang sini lagi, nyatanya aku. Itu yang dikatakan Zohir dan Robi fi batni abdi itu. Nyatanya Tuhan tuh, zohirnya Tuhan itu, wujudnya Tuhan itu, betul-betul wujud nyata itu, betul-betul nyata dan wujud dalam pandang hati ini. Kapan hati itu baru mampu memandang Allah itu wujud dan nyata? Apabila hati kita ini tidak ada lagi musang di dalamnya. Nah, tahu musang? Musang di dalam hatiku, musang apa nama tu? Yang berkaki berapa tu? Kaki ampe, kaki dua. Kaki dua. Mana yang dikatakan musang yang berkaki dua di dalam diri manusia tu, Pak Andre? Yang mana yang keakuan diri itu? Sombong. Tuh dia tuh musang tuh. Ya, ujub, takbur, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay, itu musang tuh. Ya. Jadi kalau itu telah hilang, itu telah hapus, tak ada lagi musang di dalam diri itu, ujub, takbur, dengki. Insya Allah hati ini mampu memandang Allah, bahwa Allah itulah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Makanya kata Nabi, hati Bapak Ibu ini, apa kata Rasul? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya sama seperti cermin. Sama seperti kaca. Apabila hati kita itu sudah betul-betul seperti cermin, seperti kaca, man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya itu betul-betul nyata Allah itu. Betul-betul wujud Allah itu. Betul-betul terang Allah itu. Kalau hati ini sudah seperti cermin. Cerminnya terang. Cerminnya bersih. Cerminnya tidak ada namanya debu, noda itu. Baru dia mampu memandang bahwa Allah itu yang wujud. Allah itu cuma yang ada. Tapi kalau hati kita ini berdebu, hati kita ini banyak karatannya, kotorannya. Bagaimanapun Allah itu mengatakan dan menjelaskan bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang tunggal. Diri yang wujud dan diri yang tunggal itu nyata, zohir. Amat sangat dekat. Hati yang terhijab, hati yang kotor, hati yang berdebu, balunau waswawaknya Bapak Ibu, takkan pernah mampu dia memandang wujud nyata dan zohirnya Allah itu pada dirinya itu.